Cerita sebelumnya, Komori mendapatkan situasi yang sulit, di mana ia bertukar tubuh dengan gadis impiannya. Mulai dari situ, Komori menjalani hidup sembari mencari kebenarannya. Cerita dimulai dari Komori yang mengungkapkan perasaannya kepada Mari. Mari yang melihat itu kebingungan karena ia dan dirinya adalah sama. Namun Komori menyangkalnya dikarenakan hal kemarin. Mari melakukan hal itu hanya ingin dirinya lebih buruk lagi, mengingat Mari yang asli selalu memandang Komori seperti itu. Atas hal itu, Komori sangat sedih dan putus asa. Namun yang paling sedih adalah Mari, lantaran ia telah mengatakan hal yang menyakitkan kepada dirinya sendiri. Di sekolah, Yori berperilaku berbeda dari sebelumnya, di mana ia menganggap kalau di tubuhnya Mari masih ada jiwa Mari yang asli. Hal itu membuat Komori sedikit tidak bisa berkata-kata. Tapi tak berapa lama Yori menjadi-jadi. Atas perilakunya itu, Komori berkata siapakah dirinya sebenarnya, karena di sini ia hanya berperan sebagai Mari saja. Di saat itu, Mari yang asli menelponnya. Ia meminta untuk memperhatikan Komori, karena hanya dialah yang bisa merubahnya. Nah, perkataan itu membuat Komori curiga, dan ia pun pergi ke tempat Komori yang asli, dengan alasan bahwa dialah yang menelponnya. Dan ternyata benar, ia melakukan hal itu dengan cara merekam pembicaraan di telepon. Tujuannya, karena di sini ia masih menyukainya ditambah perbuatan kemarin. Mendengar perkataan itu, Yori pun terkejut dan sangat marah, karena yang dilakukan Komori sangat keterlaluan. Namun di sini Mari bisa menenangkan Yori dengan berkata kalau semua orang termasuk dirinya kotor, namun juga tidak bersih. Setelah kejadian itu, Mari alias Komori merenungi dirinya. Lalu ia meminta adiknya untuk mengambil album foto. Setelah melihat foto dari Mari, ia melihat foto anak kecil yang sobek. Dan saat itu pula ia teringat masa lalu dari Mari, bahwa ada nenek-nenek tua bermain dengan anak itu. Anak itu bernama Fumiko. Karena rasa penasarannya, ia pun bertanya kepada ibunya. Namun sayangnya ibunya tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, Mari datang ke rumah Yori. Namun Yori tidak ada lantaran dari kemarin Yori bersamanya. Nah, hal itu membuatnya semakin panik. Atas hal itu, Mari mencarinya. Pada waktu itu juga, kakak Yori berterima kasih kepadanya. Kenapa demikian? Karena dari dulu Yori selalu membenci kakak dan ibunya. Mendengar hal itu, Mari sangat sedih. Karena hanya Yori lah yang selalu ada di sampingnya. Tak berapa lama, ia pun berhasil menemukannya. Namun saat di sana, Yori meminta maaf atas perilakunya yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Komori menyangkalnya kalau hal itu tidaklah benar. Selain itu, Yori juga mengatakan apa maksud dari ciuman kemarin. Apakah berasal dari jiwa Mari atau Komori? Komori menjawab bahwa dirinya dulu sudah berubah. Sekarang ia tidak bisa kembali menjadi Komori asli maupun sebagai Mari. Maka dari itu, ia meminta Yori untuk mencari Mari yang asli. Dan alhasil Yori mau pulang. Saat di depan rumah, kakaknya sangat cemas. Bahkan ia mengecam dengan perkataan baik agar Yori berubah. Karena perkataan itu, Yori pun meminta maaf atas semuanya. Di hari berikutnya, Mari alias Komori menjelaskan dan memperlihatkan foto dari Fumiko kepada Yori. Selain itu, ia mendapat informasi dari adik Mari bahwa neneknya meninggal saat usia Mari 3 tahun. Dan yang mengambil gambar tersebut adalah neneknya. Lalu mereka pun pergi ke tempat foto tersebut. Di sana mereka menaiki komedi putar agar mengingat masa lalu dari Mari. Namun akibatnya jiwa Komori akan menghilang. Namun sebelum itu, Mari alias Komori mengatakan kalau Mari yang asli akan bangkit lagi. Maka dirinya saat ini akan tertidur. Dan secara bersamaan pula ia teringat masa lalunya. Yang mana dulunya ayah dan ibunya sering bertengkar tentang kebersamaan Fumiko dan neneknya. Bahkan neneknya memberikan nama dengan nama Fumiko. Atas hal itu membuat ibu Mari marah. Setelah sepeninggalan neneknya, ibunya mengganti namanya dengan Mari, dikarenakan dari sebelum lahir ibunya sudah memberi nama itu. Setelah mengingat hal itu, Mari alias Komori terkena demam, dan Yori pun membawa ke rumahnya. Pada waktu tersadar, Mari yang sekarang seperti Mari yang asli. Nah, hal itu membuat Yori menangis. Di samping itu, kita diperlihatkan Komori yang berada di alam sadar, di mana ia bertemu dengan Mari yang asli. Namun anehnya, Mari mengatakan kepadanya untuk menghilang. Keesokan harinya, Yori sangat syok, dikarenakan tubuh Mari saat ini seperti hampa. Hal itu membuatnya sedih, padahal sebelumnya ia telah bersenang-senang dengannya walaupun dalam jiwa Komori. Lalu ia pun pergi menuju ke tempat dari Komori yang asli. Dan ternyata, sekarang Komori yang asli telah bekerja. Komori mengatakan kalau ia ingin berubah.
Lalu Yori mengatakan kalau Mari yang sekarang seperti hampa. Selain itu, ia juga mengatakan kalau dirinya berubah, maka Komori yang satunya akan menjadi apa? Anehnya, Komori menyangkalnya dengan alasan bahwa di tubuh Mari tidak ada Komori. Lalu ia menyadari bahwa Komori yang di depannya bukanlah Komori yang ada di tubuh Mari. Setelah kejadian itu, Yori meratapi kesedihannya, di mana jika tidak ada Mari, maka dirinya akan sendirian. Atas perkataan itu, kakaknya mengatakan kalau kemarin Mari mengatakan hal yang sama. Jadi ia meminta Yori untuk memahami Mari apapun yang terjadi, karena hanya ialah yang bisa melakukan hal itu. Berikutnya Yori menerjang masuk ke rumah Mari, dengan alasan ia akan menyadarkannya. Namun saat itu ibu Mari meminta untuk pulang. Alih-alih pulang, Yori mengatakan siapa sebenarnya Fumiko. Ibu Mari menjawab dengan tegas bahwa dulunya ia mengganti nama Fumiko dengan nama Mari. Lantaran sedari hamil, ia sudah memberi namanya. Namun naasnya, anaknya malah lebih dekat dengan neneknya. Akan hal itu, ia mengganti nama Fumiko menjadi Mari. Setelah mendengarkan hal itu, Yori malah menyangkalnya bahwa ibunya tidak pernah memperhatikan Mari, apalagi perasaan dari nama yang diganti. Perkataan itu membuat ibu Mari marah. Namun secara tiba-tiba, Mari sadar dan mengatakan kalau ia tidak imut, yang berarti dirinya saat ini adalah Mari yang asli. Di saat bersamaan pula, kita dilihatkan alam bawah sadar, yang mana Mari yang asli meminta maaf kepada Komori karena telah membaca buku catatannya. Cerita bersingkat saat jiwa Komori kembali lagi ke tubuh Mari, yang mana hal itu membuat Yori senang. Lalu ia menjelaskan masa lalu Mari yang sebenarnya. Malam harinya, Mari meminta Yori untuk tidur bersamanya. Ternyata yang bersamanya saat ini adalah Mari yang asli. Dan secara mengejutkan, ia mengucapkan selamat tinggal. Selain itu, ia mengungkapkan untuk akrab dengan jiwa Komori, karena sebentar lagi ia akan menghilang. Keesokan harinya, Yori mengatakan kepada Komori apa yang akan ia lakukan di tubuh Mari dengan berperan sebagai Mari. Perkataan itu membuatnya terdiam. Kemudian Komori mengalihkan pembicaraan ke mimpinya kemarin, yang mana Mari yang asli meminta maaf atas membaca buku catatannya. Namun anehnya dirinya sendiri tidak mengetahui buku tersebut. Lalu Mari alias Komori menyimpulkan jika membaca buku tersebut maka Mari yang asli bisa kembali ke dirinya. Di hari berikutnya, Mari alias Komori pergi ke rumah Komori yang asli untuk mengambil buku harian. Dan setelah mendapatkannya, ia pun bersama dengan Yori pergi ke kampung halaman Komori, dikarenakan Komori pulang kampung. Sesampainya di sana, mereka dijemput oleh Komori. Jadi saat ini mereka akan menuju ke rumah Komori. Di saat berada di rumah Komori, Mari alias Komori pun terkejut, karena ia baru mengenali semua yang ada di rumah ini termasuk dengan kampung halamannya. Bahkan ia tidak mengetahui kalau dirinya mempunyai kampung halaman. Hal itu membuatnya sedih dan senang mengetahui semua ini. Lalu akhirnya ia memutuskan untuk membaca buku hariannya, yang mana isi dari buku tersebut adalah hari-hari hidup dari Komori, yang mana catatan itu berisi seperti apa yang dirasakan oleh Mari yang asli, di mana mereka sangat suram dan sendirian karena cemoohan dari orang lain. Di saat itu pula kita ditunjukkan bahwa Mari yang asli selalu memperhatikan Komori, sampai akhirnya rasa penasarannya pun semakin besar, dan ia memutuskan untuk pergi ke rumah Komori. Di sana ia menemukan buku yang bertuliskan hal buruk seperti ingin menghilang. Lalu sampai akhirnya cerita bersingkat di terowongan, yang mana Mari mengikuti Komori dari belakang. Jadi bisa dikatakan hal itu berbalik kejadian yang dialami oleh Komori. Lalu terungkap kalau Komori yang ada di tubuh Mari adalah jiwa buatannya sendiri, yang berarti dirinya sekarang adalah dirinya namun dalam sisi Komori. Bisa dikatakan kalau Mari mempunyai dua kepribadian, yaitu Mari dan Komori. Di saat itu, jiwa Komori mengungkapkan kalau ia harus hidup demi Yori. Tapi Mari menyangkalnya dengan alasan Yori menyukai sisi Komori, karena di sini ia takut karena Yori tidak bersamanya lagi, mengingat Yori akan hidup berkeluarga nanti. Yang berarti ia sangat takut kalau dirinya tidak diperhatikan lagi. Meskipun begitu, jiwa Komori mengatakan kalau ia harus hidup dengan dirinya sendiri, dikarenakan hidupmu adalah hidupmu. Atas hal itu, Mari bisa kembali ke tubuhnya. Nah, hal itu membuat Yori sedikit sedih dan senang, lantaran ia tidak ingin kehilangan jiwa Komori. Cerita bersingkat saat kehidupan berjalan seperti semula, yang mana Yori sudah mempunyai teman yang baru. Sementara itu Komori bekerja di salah satu pabrik, sedangkan Mari yang asli telah berteman baik dengan teman yang dahulu. Film ini diakhiri dengan adegan yang mengharukan, yang mana Yori dan Mari harus berpisah, dikarenakan mereka dalam universitas yang berbeda. Meskipun begitu, mereka tidak akan melupakan kebersamaan mereka.
Nah, itulah akhir cerita dari film ini. Dalam film ini memiliki cerita yang sangat bagus. Yang awalnya menduga mereka telah bertukar tubuh, malah ternyata Mari memiliki kepribadian ganda. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.